Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Selamat datang kembali ya di ibadah Sekolah Minggu GKII Sudiang. Adik-adik yang di rumah apa kabar? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah bersama keluarga pada saat ini dalam keadaan sehat-sehat ya. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh kembali lagi untuk mengikuti ibadah Sekolah Minggu pada hari ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan satu lagu yang berjudul Ku Daki-Daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Yesus Tuhanku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa membuka ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini masih ada waktu yang indah bagi kami untuk bersama-sama berkumpul bersama adik-adik kami yang ada di rumah bersama keluarga untuk ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kami bersyukur karena sepanjang hari-hari yang kami lewati bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga dapat berakhir dengan keadaan baik. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa fokus, supaya kami dengar-dengaran dalam mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah sekolah minggu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya,
Baiklah adik-adik, kita akan berdoa. Kakak akan berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah bersama keluarga. Dan kita juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Mari kita berdoa, kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ada waktu yang indah bagi kami untuk bersama-sama memuji Tuhan dan bahkan memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati adik-adik kami yang ada di rumah dan beserta keluarga. Tuhan berkati mereka, adik-adik kami yang dalam pendidikan. Engkau berkati mereka, berikan hikmat, kecerdasan, akal budi bagi mereka sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Tuhan juga tolong masa bermain mereka, aktivitas mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan berkati supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa juga Tuhan Yesus untuk orang tua mereka yang senantiasa merawat, menjaga, membimbing, dan melindungi mereka. Tuhan berkati mereka semua supaya mereka selalu dalam lindungan Tuhan dan pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga keluarga adik-adik kami yang ada di rumah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus khususnya untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk Tuhan. Tuhan berkati persembahan-persembahan yang sudah kami berikan, baik yang untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kelanjutan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Widya dan kakak Cime. Namun sebelum itu, mari bersama kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama kakak Widya dengan kakak Cime. Oke. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan kali ini kakak sampaikan dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang minggu-minggu lalu. Kita akan podcast. Tapi kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus kuasai kami, biar kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Tuhan Yesus berikan konsentrasi yang baik bagi kami. Biarlah kami juga mengikuti sekolah minggu ini dengan penuh konsentrasi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Desem. Temanya minggu lalu itu tentang apa ya? Tentang murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, minggu ini kita mendengarkan lagi cerita yang berkelanjutan dari cerita minggu lalu. Minggu ini tema dari cerita firman Tuhan kita adalah berani bersaksi. Oke, hari ini kakak ditemani sama kakak Cime. Kita akan tanya-tanya tentang cerita Petrus berkhotbah pada
waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, teks yang akan kita bahas pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14. Oke, semuanya buka Alkitabnya dan Kakak Widya akan baca untuk kita. Oke, Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14, khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Jadi itu teks yang kita bahas pada hari ini. Nah, Kakak Wid mau tanya dulu sama Kakak Cime. Kira-kira Kakak Cime, apa sih yang dimaksud dengan berani bersaksi? Kakak Widya belum tahu. Pasti adik-adik di rumah juga belum tahu kan? Kita dengarkan penjelasan dari Kakak Cime. Nah, Kakak Wid, bersaksi itu kita menceritakan apa yang sudah kita lihat atau apa yang kita rasakan. Adik-adik, apa yang dibilang Kakak Cime? Kita berani menyampaikan apa yang sudah kita saksikan. Nah, Kakak Wid mau tanya lagi. Pasti adik-adik bingung ya, kenapa kita bahas teks ini minggu ini? Lalu kenapa langsung di ayat ke-14? Mungkin adik-adik ada yang sudah tidak ingat dengan teks yang minggu lalu yang dibawakan oleh Kakak Desem? Ya mungkin, aduh Kakak Wid saya sudah lupa, kayak gitu. Nah, kita mendengar lagi penjelasan teks yang minggu lalu dari Kakak Cime dan berkelanjutan dengan teks yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan Kakak Cime. Nah, adik-adik, dari cerita kita pada hari ini mengingatkan kita ke cerita kemarin, bagaimana karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri murid-murid, di mana kita melihat bahwa turunnya Roh Kudus membawa keberanian bagi para murid-muridnya, terkhususnya Petrus, yang kita akan dengar bagaimana dia berani dan bagaimana dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan dia juga menentang para orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka itu mabuk waktu Roh Kudus itu turun. Dan dengan berani, dengan Roh Kudus itu menguasai dirinya, dia bersaksi mengatakan bahwa dia tidak mabuk. Dan dengan suara nyaring berdiri menunjukkan bahwa betul-betul para murid-murid pada saat itu tidak dalam keadaan mabuk, tapi dalam keadaan dipenuhi oleh Roh Kudus. Begitu Kakak Wid. Nah, jadi adik-adik mungkin ada lagi yang bertanya seperti ini. Kayak mana sih waktu itu Petrus bersaksi, terus dia berdiri dan dengan suara nyaring? Pasti adik-adik bingung dan mungkin ada yang sudah tahu juga. Nah, jadi Petrus pada waktu itu dia dengan berdiri mungkin berdiri tegak begitu. Lalu Petrus bersaksi atau berkhotbah dengan suara yang nyaring dan mungkin dengan suara yang lantang ya Kakak Cime. Lalu dia menyampaikan apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Nah, karena dia ingin menjelaskan bahwa pada saat itu mereka bukan mabuk karena anggur, tidak. Tapi pada waktu itu mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik, pelajaran yang mau kita ambil atau implikasi untuk kita pada hari ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya atau orang-orang yang sudah mengikut Tuhan Yesus, kita harus berani bersaksi dimanapun kita berada. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, bahwa kita harus berani bersaksi. Berani bersaksi dalam arti kita harus berani menyampaikan cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik mungkin kepada teman kita atau kepada saudara-saudara kita atau mungkin kepada orang tua kita. Nah, jangan malu, jangan merasa diri, ih Kakak Wid saya tidak bisa atau Kakak Cime saya tidak bisa. Jangan ya, karena Roh Kudus sudah di dalam hati kita. Roh Kudus selalu ada dan selalu menyertai kita. Jadi
jangan pernah merasa takut atau merasa nggak bisa dalam bersaksi. Kita pasti bisa, karena ingat lagi, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Satu hal lagi Kakak Wit, adik-adik di rumah. Nah, dari cerita Petrus ini kita lihat keberanian Petrus bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Adik-adik di rumah memiliki kerinduan juga untuk menyaksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terkhususnya menunjukkan kasih di mana Tuhan sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Kita pun juga harus menunjukkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu mama, papa, teman-teman di sekolah, atau teman-teman bermain, dan saudara-saudara kita. Begitu Kakak Wi. Nah, jadi jangan pernah malu ya, jangan pernah merasa tidak berani. Karena apa? Karena kita anak Tuhan dan kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kakak pesan, jangan malu-malu lagi ya dalam bersaksi. Ingat, Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya enggak Kakak Cime? Ya, jadi siapa di sini yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus? Ayo, angkat tangannya. Kalau Kakak Wit mau dong, Sen. Kakak Wit tak malu lagi. Kakak Wit berani bersaksi karena Kakak Wit sudah percaya sama Tuhan dan Roh Kudus ada di hati Kakak Wit. Gimana Kakak Cime? betul sekali, sama juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Adik-adik harus berani dan bersaksi tentang bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menyelamatkan kita, sehingga bukan hanya kita yang menerima keselamatan, tapi orang-orang yang di sekitar kita juga lah yang akan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Oke, sebelum mengakhiri cerita kita hari ini, kakak ada kuis untuk kita. Pertanyaannya ada di bawah sini ya. Pertanyaannya adalah, apa tema dari cerita kita hari ini? Sekali lagi, apa tema dari cerita kita hari ini? Nanti adik-adik silakan jawab. Lalu lembar jawabannya dititipkan kepada orang tua supaya orang tua nanti pada hari Minggu berikutnya bisa kumpul kepada Kakak Cime atau kepada Kakak Wit. Oke, sekian sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa dulu. Tapi kakak mau Kakak Cime yang tutup kita dalam doa. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk minggu ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang lagi beribadah lewat online. Dan Tuhan masih memberikan waktu bagi kami bersekutu di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan dengan firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat menghidupi cerita firman Tuhan ini. Tuhan, kami juga mendoakan buat adik-adik di rumah yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Kau menolong mereka, menyertai mereka, dan memimpin kehidupan mereka, agar kiranya Tuhan mereka juga dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka dikuatkan selalu dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Dalam nama Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Vidya dan Kakak Cime? Semoga adik-adik yang ada di rumah diberkati ya oleh cerita firman Tuhan tadi. Sebelum adik-adik, mari bersama kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Mulia. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengenal Dia, mengenal Dia,
mengenal Dia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya, mengasihi Dia, mengasihi Dia, mengasihi Dia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya, memberitakannya, memberitakannya, memberitakannya untuk kemuliaannya. Puji Tuhan adik-adik, ternyata kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari bersama kita menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena sepanjang ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga dapat berakhir dengan keadaan baik, itu semua berkat anugerah Tuhan yang sudah tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan pada hari ini, baik melalui pujian kami, firman Tuhan, dan bahkan apapun yang kami lakukan dalam ibadah ini, kiranya itu semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati adik-adik kami semua yang ada di rumah bersama keluarga, bahkan kami semua yang ada di ibadah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami tutup ibadah sekolah minggu kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di ibadah kita selanjutnya. Shalom.